Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Gaptek News. Seperti biasa, kalau kita udah masuk ke Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, Gaptek News kali ini seperti biasa tentunya bakalan ada berita-berita dari produsen-produsen chipset untuk PC desktop ya, yaitu Intel, AMD, Nvidia. Dan apa aja rumor-rumor serta berita-berita yang beredar kali ini, yang gue highlight pertama itu adalah dari Nvidia untuk di laptop. Di sini menggambarkan kalau RTX 4090 laptop dikabarkan setara dengan 4070 Ti desktop. Kalau dari awal kalian berekspektasi 4090 laptop itu performanya sama seperti 4090 desktop, tentu kalian mungkin akan kecewa, tapi mungkin kalian yang udah tahu atau mungkin kalian cukup antusias, kalian mungkin akan senang untuk performa laptop yang menggunakan 4090 ini. Karena apa? Karena performa dari 4070 Ti itu setara dengan RTX 3090 di desktop. Dan sejauh ini belum ada satupun laptop yang bisa tembusin performa dari RTX 3090 laptop. Bahkan 3080 desktop aja nggak ada. Jadi ini kenceng banget buat ukuran laptop dan patut ditunggu sih. Tapi kira-kira harganya berapa ya? Lalu ada APU RDNA 3 yang kabarnya tuh bakalan debut di bulan Maret tahun 2023 ini. APU ini memiliki kode name Phoenix dengan compute unit mulai dari 8 hingga 12 CU. Phoenix ini dihadirkan untuk laptop dengan konfigurasi CPU hingga 8 core 16 thread. Tenang, yang ini pakai arsitektur Zen 4. Jadi efisiensinya akan bagus. Ditambah lagi Phoenix ini udah improve ke fabrikasi 4 nanometer dari TSMC. Performance CPU dikabarkan juga memiliki improvement sekitar 25% dari Ryzen 7 6800HS untuk CPU level 35 wattnya. Ini juga berarti bakalan menarik nih, semisalkan Steam Deck itu ngeluarin versi terbarunya. Karena yang sekarang aja pakai RDNA 2 bisa sekeren itu, apalagi pakai RDNA 3 nih. Highlight berikutnya adalah Asus yang ngadain program trade-in, tapi di UK. Sayang banget ya, indahnya kalau misalkan program ini ada di Indonesia. Jadi buat pengguna-pengguna yang memang mau upgrade, itu mereka nggak perlu kebingungan untuk ngejual kartu grafis atau GPU-nya dulu. Dan sebetulnya program ini bagus banget buat banyak brand ya. Kalau misalkan banyak brand melakukan hal seperti ini, karena itu penggunanya nanti bisa jauh lebih loyal sama brandnya. Karena yang cuma bisa di trade in ya hanya dari brand Asus aja. Dan ini yang bisa di trade in di UK itu nggak cuma varian tertentu atau generasi sebelumnya doang loh, tapi yang udah lumayan tua juga bisa. Seperti GTX 10 series ya, itu kalian bisa trade in hingga RTX 30 series, kalian bisa trade in untuk yang Nvidia-nya. Lalu untuk yang Radeon itu kalian juga bisa trade in mulai dari Radeon Vega hingga RX 6000 series. Jadi sebetulnya ini solusi yang betul-betul bagus dan gue berharap semoga ini bisa diadain di Indonesia. Selanjutnya ialah Intel Meteor Lake menargetkan performance per watt 50% lebih baik dari Raptor Lake. Hal seperti ini tentu perlu dilakukan oleh Intel. AMD dengan Zen 4-nya udah sangat baik menunjukkan efisiensi mereka. Ingat, Intel di sini menargetkannya adalah performance per watt, bukan performance-nya jauh di atas 50%. Jadi ini bicaranya soal efisiensi. Dan ingat juga, efisiensi itu bukan berarti powernya bakalan rendah semampus-mampusnya. Nggak seperti itu konsepnya. Jadi mungkin kita masih bakalan temuin CPU di level 200 watt untuk di kelas desktop, tapi ya performance-nya bisa improve jauh, gitu ya. Contohnya kayak Ryzen 7000 series, atau kita temuin CPU yang memang low power, tapi performance-nya nggak terlalu beda jauh dengan versi high-end-nya, atau nggak terlalu beda jauh dengan generasi sebelumnya. Itu yang bisa disebut sebagai efisiensi atau performance per watt. Tapi tentu efisiensi juga ada pengaruhnya dengan power rendah. Jadi ketika menggunakan power rendah, itu performance-nya nggak begitu terlalu turun. Contohnya seperti Ryzen 7000 series lagi, di mana Ryzen 7900X itu dia bisa makan 200 watt, tapi ketika dijalanin dia di 90 watt, ya performance-nya emang turun, tapi performance-nya paling cuma turun 10%. Itu yang namanya efisien sebetulnya. Sayangnya AMD nggak menunjukkan performance per watt-nya lewat perilisan pertamanya di X series-nya. Tapi baru kelihatan saat non-X-nya keluar. Nah, Intel di sini akan memprioritaskan market mobile terlebih dahulu pada CPU level 15 hingga 45 watt untuk menunjukkan sekencang apa Meteor Lake di platform mobile yang emang punya power rendah.
Dan menurut gua ini adalah strategi yang bagus banget untuk mendemokan performance per watt dari Meteor Lake ini. Jadi nggak langsung dimunculin di PC desktop yang memang rata-rata punya power yang tinggi. Jadi kita bakalan lihat dulu nih performance-nya seperti apa di level 15 hingga 45 watt pada laptop. Dan terakhir highlight dari gue ialah Ryzen 7000 X3D akan rilis pada 28 Februari 2023. Berikut adalah line up beserta harganya dalam USD. Ya, bisa dibilang harganya ini cukup tinggi sebetulnya. Tapi emang X3D ini gua rasa production cost-nya yang mahal. Kelihatan dari 5800 X3D kemarin, yang harga perilisannya juga termasuk tinggi. Menariknya, versi X3D ini punya rating power yang sedikit lebih rendah daripada versi X-nya. Dan semoga ya ini CPU masih unlock. Mengingat 5800 X3D itu adalah CPU yang lock, kita nggak bisa overclock sama sekali ya kan. Kita nggak bisa ngatur CTDP kalau misalkan motherboardnya nggak bisa forcing ke sana. Jadi gue harap versi X3D kali ini jauh lebih unlock dan jauh lebih advance daripada di Ryzen 5000 series. Gaptek juga nanti bakalan review, tenang aja, dan gue akan mengusahakan day one review. Jadi gue bakalan review duluan, nggak duluan juga sih, tapi ya maksudnya berbarengan secara global gitu, dan gue berharap bisa menyelesaikan testingnya tepat waktu. Tunggu aja ya untuk reviewnya. Oke, segitu aja untuk highlight berita di Gaptek News kali ini. Kira-kira mana nih highlight berita yang menurut kalian menarik untuk Gaptek News kali ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.